Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Shalom juga yang di rumah, yang online, puji Tuhan. Ya sebenarnya nggak di rumah, bisa aja di mobil Bapak Ibu. Ya saya juga kadang-kadang dengerinnya di mobil. Karena apa? Online, luar biasa ya. Dan itu sebenarnya menggenapi amanat agung Tuhan Yesus untuk kita memberitakan, bersaksi tentang Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem itu apa? Gereja. Yudea itu apa? Sekitar ini atau Mall Ratu Plaza ini. Dan Samaria di luar lagi dan sampai ke ujung bumi. Sampai internet dimanapun berada bisa mengikuti kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Judul khotbah kita pagi ini adalah perumpamaan talenta. Judulnya adalah perumpamaan talenta. Apa judulnya Bapak Ibu? Perumpamaan talenta. Dan ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita baca bergantian ya. Saya mulai ayat 14-nya, Bapak Ibu ayat 15, demikian seterusnya. Kita bergantian sampai ayat 30. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Saya mulai. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi nanti kita akan lihat, kita buktikan benar sesuai dengan kesanggupannya. 5 menghasilkan laba 5, 2 menghasilkan 2. Benar Bapak Ibu? Lanjut ayat 16 saya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17 Bapak Ibu. Ya, ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19 Bapak Ibu. Ya, jadi ada perhitungan, ada pertanggungjawaban. Ayat 20 saya baca. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21 Bapak Ibu. Ya, ayat 22 saya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Iya Bapak Ibu. Ya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya Bapak Ibu. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang
jahat, dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu. Ya, ada bunganya, katakan bunga. Bunga, ya, ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, terus Bapak Ibu. Ya, ayat 30 terakhir. Ya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Lihat Bapak Ibu, hamba yang tidak berguna. Makanya pendeta jangan menyebut dirinya hamba yang tidak berguna. Kenapa? Mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jangan sok rendah hati menyebut diri hamba, apalagi hamba yang tidak berguna. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hamba yang tidak berguna akan dicampakkan. Jadi saudara kalau menyebut diri hamba yang tidak berguna, sama dengan saudara mencampakkan diri saudara ke tempat kegelapan yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Tuh kan? Jadi jangan sok rendah hati. Ya, berpikir. Pikir gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jangan sok kesannya rendah hati hamba. Apalagi ditambah hamba yang tidak berguna. Nanti engkau akan dilempar ke dalam kegelapan yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara pertama salah kalau menyebut diri hamba ya. Karena kita adalah anak. Dan karena anak, kita berhak atas warisan Allah. Kalau saudara hamba, saudara nggak berhak atas warisan Allah. Sama seperti juga di rumah, pembantu saudara nggak berhak atas warisan saudara, nggak berhak. Tapi anak saudara berhak. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara menyebut diri hamba, maka saudara memutuskan warisan Allah atas diri saudara sendiri. Itu saudara sendiri yang mengatakan. Yang kedua, saudara tidak berhak atas kasih Allah. Karena apa? Hamba tidak berhak atas kasih tuannya. Justru kalau hamba berharap kasih tuannya, itu skandal. Kok bisa skandal? Ya, saudara bayangkan aja. Kalau saudara punya putri, loncat ke pangkuan saudara, dia peluk-peluk cium saudara, itu wajar. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau pembantu saudara loncat ke pangkuan saudara, cium-cium peluk saudara, itu skandal. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Nah, karena itu juga kalau saudara menyebut diri saudara hamba dan berharap kasih Allah, skandal itu. Skandal itu Bapak Ibu. Makanya pinter dikit gitu loh. Jangan sok-sok niru-niru tapi salah. Iya, amin Bapak Ibu. Jadi menyebut diri hamba itu bukan kerendahan hati, tapi kebodohan. Apalagi ditambahin hamba yang tidak berguna, itu akan dilempar ke dalam kegelapan yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan saja, aku anak Allah yang dikasih dan berkenan kepadanya. Mantap itu. Oke Bapak Ibu ya. Ya, kembali lagi ke awal Bu, ayatnya Bu. Ya, nah nih. Jadi Bapak Ibu, jadi kerajaan Allah itu seperti orang yang bepergian ke luar negeri. Ya, memanggil hamba-hambanya. Lalu yaitu dibagikan talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Sesuai dengan kesanggupannya. Karena kita lihat kemudian ayat bawahnya. Yang 5 menghasilkan 5 laba 5 talenta. Yang 2 menghasilkan laba 2. Artinya apa? Semakin banyak talentanya, semakin besar tanggung jawabnya. Iya enggak Bapak? 5 kan menghasilkan laba 5 kan? 2 menghasilkan 2. Makanya orang Kristen jangan iri kepada orang lain yang punya banyak talenta. Karena di balik talenta yang banyak, di situ juga ada tanggung jawab yang besar. Karena 5 talenta harus menghasilkan 5, 2 harus menghasilkan 2. Kalau saudara dapat 1 ya udah nggak apa-apa.
satu juga jangan minder. Oke Bapak Ibu ya, karena menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kesanggupan setiap kita. Karena apa? Karena di balik talenta yang banyak, di situ juga ada tanggung jawab yang besar. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat pada ayat berikutnya Bapak Ibu, bahwa yang dapatkan 5 talenta langsung segera pergi menjalankan uang itu dan memperoleh laba. Jadi dari sini kita bisa belajar orang Kristen gereja boleh berbisnis, boleh mendapatkan laba, boleh mendapatkan bunga. Ya, karena apa? Karena banyak pemahaman di luar sana gereja katanya nggak boleh berbisnis. Makanya banyak gereja mendirikan yayasan-yayasan non-profit tanpa laba. Itu tidak sesuai firman. Ayat yang berkata demikian. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya. Jadi jangan orang Kristen juga sok gak pingin untung. Boleh itu. Karena ayat ada berkata menghasilkan laba, mendapatkan bunga. Jadi sesuai ayat. Jadi saudara jangan mengikuti apa kata pendeta. Tapi harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Itu benar. Kalau pendeta bisa beda-beda pendapatnya. Pendeta A, pendeta B, pendeta C. Bisa beda kan? Bisa beda kan kalau saudara merasakan apa kata pendeta. Saudara bingung sendiri. Pak yang benar mana Pak? Kok pendeta A berkata begini, pendeta B berkata begini, pendeta C berkata begini. Yang benar yang mana? Saudara bingung. Tapi kalau berdasarkan Alkitab, Alkitab gak mungkin beda dengan setiap orang, pasti samanya. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi saudara tenang aja. Bisnis, lakukan bisnis saja. Dapat untung, silakan saja. Iya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi gereja boleh berbisnis. Ya, karena itu juga gereja harus ada NPWP. Nomor pajak, wajib pajak. Jadi gereja harus bayar pajak. Amin Bapak Ibu. Iya, karena Tuhan Yesus juga berkata, suatu kali ditanya, ya boleh nggak kita bayar pajak kepada Kaisar? Boleh. Berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi harus bayar pajak. Jadi sesuai ayat, jangan seorang ngikuti apa kata pendeta, karena bisa aja pemahaman pendeta bisa beda-beda. Jadi saudara nanti jadi bingung ya. Ya, jadi ikutin aja apa kata Alkitab, pasti benarnya. Ada suatu kali pendeta besar, ini gembala besar, berkata, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, nggak boleh menjual Alkitab. Alkitab harus dibagikan gratis. Kesannya bagus, kesannya baik, tapi salah. Kenapa? Karena kalau LAI tidak menjual Alkitab, tapi membagikannya gratis kepada banyak orang Kristen, maka saat itu juga LAI bangkrut. Kenapa? Karena LAI itu kan harus membayar pegawainya. Karena yang ngerjakan pencetakan itu kan pegawai. Ya, LAI juga harus membayar bahan bakunya, kertasnya, tintanya, dan segala macamnya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah iya dong, makanya harus menjual Alkitab dan juga bisa dapat untung. Agar apa? Agar LAI bisa terus mencetak Alkitab. Kalau saat itu juga digratiskan, maka LAI langsung bangkrut, maka Alkitab tidak bisa lagi dicetak. Saudara milih yang mana? LAI menjual Alkitab atau LAI-nya bangkrut? Pasti saudara ingin ya LAI itu menjual agar Alkitab juga terus dicetak. Amin Bapak Ibu. Iya, supaya banyak orang Kristen juga bisa baca Alkitab. Coba kalau Alkitab nggak dicetak lagi, apa jadinya? Waduh, orang Kristen nggak punya Alkitab lagi. Bener nggak Bapak Ibu? Iya, itu lebih gawat kan? Jadi jangan hal yang terkesan baik, ya tapi salah. Jadi kalau saudara ingin Alkitab dibagikan gratis kepada banyak orang Kristen, ke pedalaman atau kemanapun, belilah Alkitabnya itu, borong, habiskan stok di LAI, baru saudara bagi-bagikan gratis. Bukan LAI yang membagikan gratis, saudara. Amin Bapak Ibu, saudara yang membeli, lalu saudara bagikan gratis. Maka Alkitab bisa terus dicetak.
Amin. Iya, jangan lainnya. Lainnya kan yang mencetak Alkitab. Nanti kalau bangkrut, ya berhenti nanti pencetakan Alkitab. Ya nggak Bapak Ibu. Jadi hal yang terkesan baik belum tentu benar. Jadi kalau saudara ingin Alkitab dibagikan gratis, beli seluruh Alkitab. Habiskan stoknya lain, baru saudara bagi-bagikan. Nah itu baru benar. Jadi lain tetap hidup. Tetap bisa mencetak Alkitab, bisa menerjemahkan menjadi terjemahan yang bagus. Sekarang udah terjemahan edisi kedua Alkitab kita Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi gereja pertama boleh berbisnis. Yang kedua juga Lembaga Alkitab Indonesia juga boleh menjual Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi gitu ya. Ya. Tapi walaupun orang Kristen, gereja boleh berbisnis, jangan labanya juga terlalu besar. Jangan juga sampai mencekik leher. Ya Bapak Ibu ya. Ya laba ya cukup lah. Ya secukupnya ya Bapak Ibu ya. Saudara aja ngira-ngira. Jangan tanya saya berapa persen Pak labanya Pak. Jangan tanya saya bukan orang bisnis. Iya, saudara kira-kira pokoknya jangan terlalu mahal lah. Ya, karena apa? Kalau terlalu mahal mencekik leher, Tuhan akan menyebut saudara menjadi sarang penyamun. Iya. Kenapa? Karena Yesus mengusir pedagang di halaman bait Allah. Jadi sebenarnya pedagang itu membantu Bapak Ibu, membantu. Coba saudara bayangkan. Ya, ini saya ajak saudara berpikir ya. Saudara bayangkan pedagang-pedagang itu ada pedagang domba, pedagang uang dan segala macamnya. Domba itu perlu, kenapa? Akan memberikan korban penebus dosa ke bait Allah. Jadi saudara bayangkan seandainya ada orang dari Nazaret atau dari Danau Galilea ingin datang ke bait Allah, itu jauh Bapak Ibu dari Danau Galilea atau Danau Tiberias itu turun ke bawah ke Yudea, ke Yerusalem, tempat bait Allah untuk memberikan korban persembahan. Itu jauh, naik bis aja sekarang zaman modern ini jauh. Berapa jam Bapak Ibu? Jadi saudara bayangkan kalau mereka ingin memberikan korban, membawa domba langsung dari Nazaret ke Yerusalem. Waduh, perjalanan itu jauh dan repot. Harus istirahat kan, memberi makan dombanya dan segala macam. Benar gak Bapak Ibu? Iya, ngurusnya lagi, nginap juga, domba juga harus nginap kan? Bagaimana? Iya dong, kalau saudara nginap, ya domba juga nginap kan? Nggak mungkin domba itu jalan sendiri saudara nginap. Nggak mungkin. Ya nggak? Jadi repot. Jadi praktisnya bagaimana? Ya praktisnya beli aja nanti di halaman bait Allah domba, baru itu yang diberikan korban. Nggak repot. Praktis kan? Tetapi masalahnya domba yang dijual di halaman bait Allah harganya mencekik leher. Harganya sampai berapa kali lipat. Nah ini masalahnya. Kalau seandainya mendapatkan untung ya sekedarnya, justru itu sangat membantu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya sangat membantu. Demikian juga penukaran uang. Penukaran uang, kenapa harus ada penukaran uang? Karena uang yang berlaku di bait Allah harus uangnya orang Israel. Nggak boleh uangnya orang Romawi. Karena uang Romawi haram. Jadi harus ada penukaran uang. Jadi zaman dulu sudah ada money changer. Iya nggak Bapak? Udah ada. Sama seperti saudara juga. Kalau pergi ke Amerika harus nukar rupiah saudara dengan dolar. Nggak berlaku rupiah kita di Amerika. Bener nggak? Hal yang sama juga uang Romawi nggak berlaku di bait Allah sebagai persembahan. Amin. Harus ditukar dulu. Makanya ada penukaran uang. Jadi membantu gak? Membantu. Tapi masalahnya penukaran uang itu juga mencekik leher. Ya kemahalan. Tapi sebenarnya membantu. Sama juga seperti pedagang-pedagang kalau ada di sekitaran gereja. Menjual makanan, menjual Alkitab, menjual pembatas Alkitab, menjual aksesoris dan segala macam. Itu bagus kan? Jadi kalau saudara lapar ibadah gereja, makan dulu setelah itu masuk lagi ke gereja kan praktis kan? Iya kan? Praktis. Nggak perlu saudara jalan jauh ke restoran kemana untuk makan. Nggak perlu saudara jauh kemana untuk beli Alkitab. Udah ada di dekat gereja.
Tapi juga harganya jangan kebangetan. Jangan sampai 3 kali lipat dari harga normal. Itu mencekik leher. Itu orang penyamun itu. Tapi kalau seandainya harganya wajar, itu sangat membantu. Zaman dulu juga sangat membantu pedagang-pedagang itu. Cuma masalahnya pedagang itu harganya selangit. Amin Bapak Ibu. Itulah yang disebut Yesus penyamun-penyamun. Lalu siapa penyamun? Siapa yang ada di Bait Allah? Imam-imam. Oh berarti imam-imam itu sudah sekongkol dengan para pedagang. Jangan-jangan dipungut upeti. Bayar dulu, bayar. Baru kamu boleh berdagang di Bait Allah. Jadi ujung-ujungnya imam juga penyamunnya gitu. Ya enggak boleh. Lah iya, itulah yang disebut Yesus para penyamun. Amin Bapak Ibu. Jadi pedagang boleh ya, tapi harganya jangan ketinggian, jangan mencekik leher. Jadi pedagang di sekitar gereja itu juga boleh. Amin, karena sangat membantu kan. Ya enggak Bapak Ibu. Kalau gereja kita puji Tuhan ya, saudara kan dikasih makan kan habis ibadah kan. Ya kan, jadi enggak terlalu lapar saudara kan. Tapi coba banyak gereja kan enggak kasih makan kan. Jadi mereka makan di mana? Nah, kan repot kan? Jadi pedagang kalau ada di sekitaran gereja membantu. Tapi juga harganya jangan kebangetan. Kalau kita enak ya, dibagi gratis. Amin Bapak Ibu. Iya dong, itu luar biasa ya. Kenapa? Ya bukannya gereja. Jadi kalau saudara ditanya, tuh apaan gereja kamu? Beri makan, nyogok ya, nyogok cuma. Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan Yesus juga setelah mengajar memberi makan 5.000 orang. Jadi itu memang biasa, ada di Alkitab. Amin. Justru gereja yang gak memberi makan itu gak sesuai Alkitab. Lah iya dong, kita ngacunya Alkitab aja. Supaya saudara gak usah bingung kan. Ya ngacunya Alkitab aja. Ya Tuhan Yesus kan memberi makan kan. Ya iya dong. Yesus kan kepala gereja kan. Nah iya, jadi itu contoh yang benar. Iya dong, kita sesuai Alkitab ya, bukan sesuai apa kata pendeta ya. Kalau sesuai apa kata pendeta saudara nanti bingung ya. Oke lanjut. Jadi orang Kristen boleh berbisnis ya. Bahkan lebih ekstrim di dalam Lukas juga. Lukas 16 ayat 9. Yesus juga mendorong orang Kristen mengikat persahabatan menggunakan mamon. Ya, Lukas 16 ayat 9. Menggunakan mamon Bapak Ibu. Artinya apa? Orang Kristen itu ya hendaknya murah hati. Ya jangan pelit. Ya jangan pelit Bapak Ibu. Ya jadi banyak gereja ini gak tahu gimana ya. Mungkin karena keuangannya mepet atau apa. Pelit banget. Jadi banyak gereja di demo kenapa? Karena gak jadi berkat bagi lingkungannya. Saudara bayanginlah. Kalau ada gereja di lingkungan perumahan ya, seringkali yang terjadi apa? Jemaat, mobil-mobil jemaat, motor jemaat, kan parkir sekitar gereja kan. Lah sekitar gereja itu kan banyak rumah-rumah orang-orang kan. Jadi mereka terganggu, parkir mobil sembarangan, apalagi parkirnya sembarangan, nutupi rumah orang di segala macam. Benar gak Bapak Ibu? Jadi justru kadang-kadang udah pelit mengganggu lagi lingkungannya. Parkirnya sembarangan, mobil yang nutupi rumah orang dan segala macam. Ya jelas ketika ada demo, gereja pasti di demo. Sudah kamu tidak bermanfaat, ganggu lingkungan lagi. Berisik lagi suara mobil motor saudara. Iya kan Bapak? Lah iya dong. Jadi harus seimbang. Kalau saudara mengganggu lingkungannya ya murah hatilah. Mungkin di situ ada tukang parkir ya kasihlah 5.000. Jangan medit banget. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan ketika mereka minta parkir, resmi nggak nih? Resmi, mana buktinya? Saudara diketok nanti, mobil saudara dibaret gitu. Ya nggak boleh, udah ngerepotin orang, pelit lagi. Waduh, repot itu ya. Tapi saudara harus menjadi berkat. Itu baru orang jadi seneng ya. Iya kan? Iya gitu dong. Supaya menjadi berkat, makanya pendeta gereja juga harus murah hati. Kalau kita murah hati, orang juga akan murah hati. Iya, saya ngikuti contoh gembala saya yang dulu Bapak Ibu, murah hati. Saya dulu juru
juru bayarnya. Setiap kali selesai ibadah pasti satpam itu berbaris. Baris, kenapa baris Pak? Iya dapat jatah 10.000. Yang bagikan siapa? Saya. Jadi gembala itu habis khotbah dapat amplopnya itu dikasih ke saya. Nih bagikan ke satpam. Oke bos. Nah, langsung saya bagi-bagikan. Jadi saya udah biasa bagi-bagi duit Bapak Ibu. Iya bagi-bagi duit. Jadi mereka berbaris gitu. Seneng. Makanya kita juga kalau dapat parkir di mall selalu di depan lobi. Wah, enggak kalau orang-orang lain tuh ke bawah parkir basement, pas ke bawah gitu. Kalau kita enggak langsung di lobi, mantap kan Bapak Ibu. Langsung di depan paling strategis. Dan saya lakukan juga hal yang sama. Coba saya lihat parkir mobil saya di lobi. Kenapa? Saya murah hati kepada satpamnya. Satpam itu sudah menyediakan parkir khusus untuk saya. Kan keren kan? Parkir khusus Pak Pendeta. Gitu. Kenapa? Saya murah hati. Coba kalau saya nggak murah hati. Oh dicuekin saya. Siapa lo? Dan itu juga berlaku di luar negeri. Di luar negeri juga gitu. Bukan hanya orang Indonesia, Bapak Ibu. Iya, karena apa? Ada peribahasa bahasa Inggris yang berkata money talk, bullshit walk. Jadi ketika uang berbicara, masalah pergi. Iya, itu ada peribahasa Inggris. Jadi ketika kita murah hati, orang akan menolong kita. Iya, orang gak mempersulit kita. Jadi masalah itu jadi pergi kan. Enak ya. Enak. Jadi saudara jangan pelit-pelit lah ya. Amin Ibu. Iya sama juga. Kalau saya itu kalau pulang juga satpam udah nungguin loh. Bukain pintu. Iya bukain pintu. Kenapa? Setelah itu ini Pak berkat. Ya. Jangan bilang uang rokok. Saya nggak ngerokok Bapak Ibu. Berkat gitu. Jadi bahasanya rohani ya. Jangan uang rokok. Uang rokok. Emang saya ngerokok. Yang ngasihnya gitu ya. Dan juga ngasihnya jangan diremes-remes duitnya ya. Itu sama dengan dia kita anggap tempat sampah, tong sampah. Coba kalau saudara buang sampah, kertas. Remes-remes dulu kan. Baru dibuang kan. Iya kan. Ngasih ke orang juga jangan diremes-remes. Emangnya mereka tempat sampah. Ya rapi lah, lipat aja rapi. Nih Pak berkat. Ya udah. Ya jangan diremes-remes ya. Ngasih kolektor juga jangan diremes-remes ya. Emangnya kolektor tempat sampah. Amin Ibu. Ya biar kalau orang nggak pingin ngelihat kita, ya tutup aja udah. Tapi rapi gitu ya. Nanti kasihan kasir atau bendaharanya harus nyetrika dulu duitnya. Udah kusut tuh ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi hamba yang menerima 5 talenta itu segera pergi dan menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Segera pergi artinya tanpa keraguan. Iya. Tanpa keraguan ya. Karena apa? Itu hal yang biasa. Hal yang sama juga gereja. Bisnis itu lakukan aja. Itu hal yang biasa kok. Iya kan? Iya hal yang biasa. Makanya saya juga ingin dorong. Saya pernah ngomong kepada ketua STT. Harusnya kurikulumnya gereja teologi itu ada masalah keuangan. Iya Bapak Ibu. Tapi gak tahu gimana. Ya kurikulumnya STT kadang-kadang apa? Tentang agama tetangga sebelah. Jadi rupanya mereka ingin mempelajari tetangga sebelah gitu. Waduh, masalah keuangan yang penting. Iya, kenapa? Kalau calon pendeta tidak diajari masalah keuangan, mereka nanti gagap terhadap uang. Iya, makanya coba saudara lihat. Yang benar-benar pendeta, yang murni pendeta, yang bukan orang bisnis, Bapak. Coba saudara lihat, di mana mereka membangun gereja? Pasti di perdesaan. Yang nggak ada urusannya sama bank, nggak ada urusannya sama sewa. Tapi coba saudara lihat gereja-gereja mega church. Saudara lihat latar belakang gembalanya, pasti pernah orang bisnis. Kenapa? Karena kalau mereka punya gereja di mall, mereka harus tahu cara nyicil, cara bayar, cara ke bank. Karena mereka udah biasa, orang bisnis.
Makanya coba saudara lihat, siapapun itu yang punya mega church pasti mantan orang bisnis. Ngerti keuangan, ngerti cara bayar sewa gereja. Tapi orang yang tidak punya latar belakang bisnis, pendeta murni, lihat saudara, pasti bangun gerejanya di desa-desa, di pinggiran. Benar nggak? Coba saudara lihat. Buktikan aja sendiri, bukan kata saya. Saudara buktikan. Makanya penting sekali kurikulum teologi harus ada pengetahuan keuangan agar dia bisa membangun, bisa menyewa gereja di mall. Ya, bukan di pinggiran, bukan di desa. Iya kan? Jadi nggak tahu gimana kurikulumnya itu malah justru agama tetangga sebelah adanya. Iya Bapak, Islamologi. Aduh, ngapain lah gitu. Iya Bapak Ibu ya, iya. Kalau ingin menginjili mereka, bukan mempelajari tentang agama mereka, tapi tunjukkan kuasa Tuhan. Di dalam Yesus ada kuasa. Kalau ada kuasa, mereka terbuka mata mereka bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Dan itu terbukti di gereja saya yang lama. Dengan adanya kuasa, kesembuhan. Waduh, 30% orang yang dibaptis non-Kristen dari berbagai agama yang lain. Iya, kenapa? Kalau sebelumnya mereka kanker, misalkan mereka kanker, Bapak Ibu, stadium 4, vonis dokter, tinggal sebulan lagi umurmu, misalkan. Mereka kan jadi panik kan? Pasti mereka udah coba segala dokter. Dan kemudian ketika kita doakan, kita berikan perjamuan kudus, kita berikan minyak urapan, sembuh. Mau gak mau mereka percaya ini pasti Tuhan. Karena apa? Dokter aja sudah angkat tangan. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan saya? Kecuali Tuhan. Jadi langsung mereka percaya Bapak Ibu. Iya, jadi bukan kita mempelajari agama mereka. Aduh. Iya kan? Iya. Kok tahu Pak mempelajari agama mereka? Lah saya kan dulu sekolah teologi ya. Saya punya kitabnya mereka juga. Kenapa? Lah wajib lah. Pelajaran di situ ya harus ada kitabnya juga kan. Iya, jadi bukan kata omong-omong. Saya mengalami. Ya, saya kan sekolah teologi ya. Makanya ada doktornya. Jadi tahu ya. Nah, tapi kalau dengan adanya kuasa mujizat Bapak Ibu, semua terobosan, semua penghalang itu bisa diterobos. Mereka langsung percaya ini pasti Tuhan. Karena dokter saja sudah angkat tangan, sudah tidak mampu, maka selain dari itu pasti Tuhan. Itu yang membuat mereka percaya Bapak Ibu. Iya kan? Ya sama juga di tempat kita juga ada seorang ibu. Ya dari tempat yang sangat ekstrim, radikal. Terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Dia sembuh dari kanker. Pasti matanya akan terbuka. Ya Bapak Ibu. Iya, jadi gampang bukan kita mempelajari agama mereka. Wow. Demonstrasikan aja kuasa Tuhan di depan mata mereka. Mereka pasti bertobat sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah luar biasa. Lanjut. Jadi yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian ya. Segera pergi dan menjalankan uang itu dan beroleh laba 2 talenta. Sebaliknya yang menerima 1 talenta. Dia apa? Menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, hamba itu disebut apa? Jahat dan malas. Ya, malasnya terlihat dari dia tidak menjalankan uang itu dan memperoleh apa? Jahatnya di mana? Dia punya tuduhan yang jahat kepada tuannya. Dia berkata, Tuhan itu jahat. Benar gak Bapak Ibu? Coba Bu, buka ayat ya Matius 25 ayat terus yang dia berkata jahat. Tadi 22 tuh. 23. 26. Ya, coba Bu. Bukan. Ayat 25. Matius 25 ayat 25. Ayat 24. Ya, coba 24-nya Bu. Angkanya nggak tahu. Coba angkanya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku Tuhan, bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuh.
Makanya Tuhan itu menyebut si hamba yang dapat 1 talenta itu jahat. Kenapa? Tuduhannya. Menyebut Tuhan itu kejam kan? Ya, menuduh apa? Ya, kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi jahat. Karena itu juga saudara bisa melihat orang-orang juga yang tidak pernah menggali talentanya tapi menanam terus. Jadi talenta yang terpendam, mereka selalu punya alasan. Alasan inilah, kurang inilah, nggak inilah. Iya Bapak Ibu, ada dulu. Ada orang yang dekat dengan saya Bapak Ibu. Saya ingin promosikan dia jadi pengkhotbah. Saya ajari dia, cuma saya suka marahin karena apa? Dia malas. Selalu lihat apa? Alasan selalu ada pada dia. Saya nggak pernah sekolah teologi ya. Bagaimana saya bisa khotbah? Kan saya kan udah ngajari. Dia aja yang malas. Jadi selalu ada alasan. Orang Kristen juga demikian. Orang malas pasti dia tidak mau disalahkan. Pasti dia punya alasan, sejuta alasan untuk menolak bahwa dia orang yang salah, orang yang malas. Iya Bapak Ibu. Saudara perhatikan aja. Siapapun itu Bapak Ibu. Iya. Saudara akan lihat. Hal yang sama akan terjadi. Jadi ini orang-orang yang malas itu selalu punya banyak alasan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi dia mungkin merasa iri kok cuma saya punya 1 talenta aja. Bapak Ibu. Saudara gak perlu iri ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau saudara mampunya menghasilkan laba sedikit ya diberikan sedikit. Kalau mampunya banyak akan diberikan talenta yang banyak. Jadi jangan iri, lihat dirimu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya lalu bagaimana? Nah gitu. Apa jadinya kemudian setelah Tuhan itu datang, maka kata Tuhannya itu baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Jadi yang mendapatkan 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Matius 25 ayat 21. Ya, dan dipuji apa? Engkau telah setia kepada dalam perkara yang kecil, maka akan diberikan juga tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi awalnya memang kita akan dipercayakan hal-hal yang kecil dulu. Pelayanan juga demikian, yang kecil dulu. Pekerjaan juga harus yang kecil dulu. Saudara pelajari kehidupan pendeta besar. Dia dia nggak langsung jadi pendeta besar. Pasti pelayanannya dari awal dulu, dari kecil dulu. Mungkin dari aser dulu. Benar gak Bapak Ibu? Iya, dari singer dulu. Baru nanti akan naik jadi WL. Baru naik jadi pendeta. Pendeta juga pendeta kecil dulu, di pelosok dulu. Baru kemudian makin bagus, baru menjadi pendeta besar. Nggak kucuk-kucuk langsung pendeta besar. Sama juga dengan pegawai juga gitu. Nggak kucuk-kucuk kita langsung jadi direktur. Enggak, harus jadi staf dulu. Iya nggak Bapak? Staf, naik jadi supervisor, naik dari manajer, naik jadi general manager, baru jadi direktur. Jadi naik kecil-kecil dulu. Nggak mungkin langsung jadi direktur. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, makanya kita harus setia dulu dalam perkara yang kecil. Barulah nanti kita akan dipercaya kepada perkara yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi jangan seorang mimpi pingin langsung yang besar. Itu ngimpi namanya halu. Haleluya. Kok tahu sih Pak Halu? Ya tahu lah pokoknya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dia dong pendeta harus gaul dong. Jangan kuper. Nah iya Bapak Ibu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus dipercaya kepada hal-hal yang kecil dulu. Ya kita buktikan. Tanya ke WL kita, namanya Ria namanya. Dameria Tobing. Nah, awalnya Ria jadi aser dulu, singer dulu kan. Iya tuh, nggak mungkin langsung jadi WL. Mana ada di mana-mana langsung jadi WL, nggak ada.
Nah, jadi harus kecil dulu. Tanya juga Nita juga WL Bapak Ibu. Enggak langsung jadi WL. Jadi apa dulu? Aser, jadi singer, gitu. Jadi bertahap kan. Jadi kita harus bisa dipercaya dulu ke hal-hal yang kecil. Baru nanti akan meningkat ke nanti yang besar. Benar Bapak Ibu? Iya dong. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita juga belajar. Hendaklah kita bisa dipercaya kepada hal-hal yang kecil dulu. Agar kita juga bisa dipercaya kepada hal-hal yang besar. Amin. Dan juga ya itu tadi saya sudah singgung di awal. Jadi hamba itu harus berguna ya. Ya jangan seperti tadi yang hamba dapat 1 talenta. Dia disebut tidak berguna karena dia tidak bekerja. Ya makanya pendeta orang Kristen jangan menyebut dirinya hamba yang tidak berguna ya. Ya jangan latah ya. Iya kalau saudara nggak berguna ngapain saudara di sini? Iya kan? Ya dibuang, dilempar ke dalam kegelapan kan. Ya, makanya pendeta jangan latah lah, jangan menyebut diri hamba, apalagi disebut hamba yang tidak berguna. Kalau tidak berguna ngapain kamu berdiri di mimbar? Nggak berguna. Amin Bapak Ibu. Jadi beda ya antara kerendahan hati dan kebodohan ya. Jadi saudara bisa beda. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya saya simpulkan khotbah ini. Saya simpulkan ya. Setiap orang Kristen diberi talenta menurut kesanggupannya. Maka kita tidak boleh iri kepada orang lain ya. Kenapa? Kalau dia punya banyak talenta, tanggung jawabnya juga semakin besar. Karena sejumlah talenta yang diberikan, laba juga harus jumlah itu. Amin. Yang kedua, jika belum tahu talenta kita, jadi saudara mungkin nggak tahu saya ini sebenarnya punya talenta apa. Saudara harus beraktivitas, saudara berinteraksi dengan orang lain, misalkan ikut dalam pelayanan di gereja. Nanti dari situ saudara akan tahu talenta saudara. Misalkan ikut pelayanan di gereja, misalkan tiba-tiba singernya nggak ada, lagi sakit misalkan. Saudara dipaksa, kamu aja gantiin. Ternyata ketika saudara tampil jadi singer, suara saudara bagus banget. Saudara tahu artinya Berikutnya minggu depan saudara pasti disuruh jadi singer. Jadi langsung ketahuan talenta saudara. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Atau mungkin juga tiba-tibanya pendetanya berhalangan hadir. Tiba-tiba kecelakaan perjalanannya ke gereja. Harus ada pendeta kan? Ya lalu bingung pengerja gereja. Siapa yang menggantikan? Mereka mungkin lihat saudara. Kamu aja coba. Gak apa-apa. Coba-coba ya. Ternyata saudara khotbah bagus. Saya yakin minggu berikutnya saudara akan dijadwalkan jadi pengkhotbah rutin. Ya kan? Jadi harus ambil bagian dalam pelayanan dulu. Supaya dari pelayanan itulah kita jadi tahu. Ternyata talenta saya ini toh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara di rumah aja. Bagaimana saudara tahu talenta saudara? Siapa yang ngelihat talenta saudara? Benar gak? Iya dong. Kalau tidur-tiduran aja saudara, bagaimana orang bisa melihat talenta saudara? Amin. Iya, kalau saudara di rumah boleh aja. Mungkin talenta saudara masak. Wah, kalau saudara punya talenta masak, saudara bisa jual online. Kan? Jadi lewat talenta masak itu saudara bisa mendapatkan penghasilan. Tapi harus aktif dulu, jangan tidur-tiduran doang. Kalau tidur-tiduran doang, waduh repot itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Setiap kita harus bertanggung jawab dan rajin agar setiap kita beroleh laba dan dipuji oleh Tuhan dan kita beroleh hadiah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita.